Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita akan belajar mengenai bagaimana mengkonfigurasi elektron. Nah, kemarin kita pada video sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya kulit, kemudian subkulit, kemudian baik juga bilangan kuantum, mulai kuantum azimut, kuantum magnetik sampai dengan spin. Nah, kemarin kalau kita sudah menggunakan dasar bagaimana masing-masing kulit, kemudian subkulit dan juga orbital, kita sudah tahu mengenai jumlah elektron maksimumnya. Sedemikian hingga kemudian kalau kita akan mempermudah bagaimana cara pengerjaannya, kita akan menggunakan gambar seperti ini. Nah, ini sudah disesuaikan menurut orbit dari dalam inti elektron. Jadi urutannya ini mulai kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, kulit kelima. Kulit pertama hanya terdapat satu subkulit, yaitu S. Kulit kedua terdapat 2 subkulit. Kulit ketiga terdapat 3 subkulit. Begitu seterusnya. Nah, yang masing-masing subkulit ini kemarin kita sudah tahu bahwa di masing-masing subkulit itu memiliki jumlah elektron maksimumnya. Untuk S maksimum 2, untuk P maksimumnya adalah 6, untuk D maksimumnya adalah 10, dan untuk F maksimumnya 14. Seperti itu. Jadi Pak Jul akan membuat tulisan terlebih dahulu. Jadi kita bisa tulis di sini ya. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, dan seterusnya. Di sini ada 2P, 3P, 4P, 5P. Terus di sini ada 3D, 4D, 5D. Kemudian di sini ada 4F, kemudian 5F. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita isikan jumlah elektron maksimumnya. 2, 2, 2, 2, 2, 6, 6, 6, 6, 10, 10, 10. Ini 14, ini 14. Tinggal kita tulis arah panah. Arah panah ini nanti menunjukkan urutannya. Urutan terisinya elektron. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Ini menunjukkan urutannya, urutan penyusunan elektronnya. Kita bisa mulai ya. Nah, di sini dicontohkan ada sebuah gas mulia, yaitu neon. Berarti kita bisa tulis neon itu 10. Ya, neon itu 10. Nah, kita bisa memulainya dari yang paling ini urutan, yang paling awal. Berarti orbitalnya adalah 1S2, kemudian 2S2, kemudian 2P6. Selesai. Ya. Kenapa kok selesai? Kita hitung elektronnya di sini kan 10. Nomor atomnya 10, berarti jumlah elektronnya 10 juga. 2 ditambah 2, 4, 4 tambah 6, 10. Sudah cocok. Tinggal kita menuliskan orbitalnya. 1S2, 1, 2. Terisi penuh. Kemudian yang ini juga sama. 1, 2. Nah, sekarang yang P. P itu ada 3 orbital. 1, 2. Diisi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Itu untuk neon. Selanjutnya sulfur S16. Kita hitung. 1S2, 2S2, ya. Kemudian 2P6, ini udah 10, berarti masih kurang 6 ya. Terus habis 2P6 habis ke sini, terus kan ke sini
Terus 3s2. 3s2. Baru 12, masih kurang 4. Habis 3s2 lari ke sini. Nah, 3p4. Seperti itu. Kita buat orbitalnya 1, 2 terisi penuh, 2s2, 1, 2 terisi penuh. Ini ada 3 karena P ya. 1, 2. Nah, seperti ini. 6 terisi penuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3s2 terisi penuh. 1, 2, 3p4. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Untuk pengisian, kalau misalkan dia tidak terisi penuh, cara pengisiannya harus urut dulu. Dari kiri ke kanan, ya, ke atas dulu. Spin ke atas dulu. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Tidak boleh sini 2, terus sini kosong. Tidak boleh. Gitu ya. Teknis pengisiannya itu dari kiri ke kanan, ke atas dulu, spin ke atas dulu. Baru kalau sudah sampai sini ke atasnya sudah penuh, baru mulai yang ke spin ke bawah. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk yang nomor berapa itu? Anginnya lumayan besar ini, posisi jam 8 pagi. AR18. Kita tulis AR18 berarti 1s2, kemudian 2s2 ya, kemudian 2p6, kemudian 3s2 seperti ini. Ini sudah berapa ini? Baru 12. Masih kurang 6. Berarti habis 3s2 3p6. Nah, kita gambar orbitalnya. 1, 2 karena terisi 2 elektron. 1, 2 karena terisi 2 elektron. P kotakannya 3 ya. 1, 2, 3 terisi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang ini 3s2 1, 2. 3p6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang sebentar, ini kelihatan dah ini. Nah, kita lanjut ke SC Scandinavium atau apa ini? SC itu. SC21 sama dengan, kita urutkan ya, mulai dari seperti yang tadi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, ini baru 18, padahal ada 21 ya. 18 berarti 4s2 baru kan kurang 1 ini ya, ini baru 10. Udah sampai 4s2 berarti 3d10 ya. 3d kok 3d10, 3d1 karena dia kurang 1. Seperti itu. Nah, ini kita bisa tuliskan di sini orbitalnya 1 lengkap, 2s2 lengkap, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ini lengkap, 3s2 lengkap, 1, 2, 3 lengkap juga, 4s2 lengkap. Lengkap maksudnya 2 elektron terisi penuh. Nah, sekarang 3D. 3D itu orbitalnya berapa? Ada, diingat-ingat, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini ya. 3D1 isinya berapa? 1.
Berarti tinggal ditulis di sini. Nah, seperti itu. Ini kalau misalkan kita singkat dengan AR ya. AR kan 18. 18 itu kan sampai dengan 3P6 ya. Nah, ini 3P6. Saya lingkari aja ini. Nah, ini Pak Jul ganti dengan AR. Kemudian orbitalnya ini adalah 4s2 dan 3d1. Ini ditulis seperti ini juga boleh. Ya. Nah, sekarang yang perlu buat catatan buat kalian, dilihat ini. Orbitalnya kan seperti ini. Nah, sebenarnya ini antara kulit ketiga dan kulit keempat yang lebih dalam siapa? Yang lebih di dalam atau yang lebih dekat dengan inti atom itu kan kulit ketiga. Nah, ini kulit keempat itu terisi 2. Padahal kulit di dalamnya itu belum terisi penuh. Ya kan? Nah, oleh karena itu mestinya adalah kulit dalamnya dulu terisi penuh, baru mengisi kulit terluar. Nah, otomatis bagaimana? Otomatis satu elektron di sini tereksitasi masuk ke sini. Ya. Yang tereksitasi cukup satu saja, jangan semuanya. Nanti orbitalnya kosong. Seperti itu. Jadi tereksitasi satu elektron saja. Jadi orbitalnya akan menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena kan totalnya 3, berarti urut 1, 2, 3. Nah, seperti ini orbital yang benar. Jadi ini kondisi tertentu. Manakala kulit bagian dalam belum terisi, kulit terluarnya ada yang tereksitasi masuk ke kulit yang dalamnya. Syaratnya apa? Jangan dihabiskan, cukup satu yang tereksitasi. Ya. Jadi ini kan tadi spin negatif ini pindah ke orbital di sini. Seperti itu. Ini karena elektronnya tereksitasi. Gitu ya. Saya rasa cukup untuk bagaimana memahami konfigurasi elektron. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.